Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Apa namanya? Di ipu dua, Pak, ipu dua. Akhirnya pemuda ini lupa nih, Pak, lupa. Rupanya setelah 7 tahun kemudian raja bermimpi kalau dia melihat 7 ekor sapi, Pak, yang tembun-tembun, yang piju-piju. Ketika itu apa kata yang selamat? Oh, malun tua, na Yusuf rupanya. Yusuf lah yang meramal saya sehingga saya selamat, baru tinggal, Pak. Maka pemuda tadi teringat setelah 7 tahun kemudian. Ya. Ini apa? Adalah pelajaran dari Allah untuk Nabi Yusuf. Pelajaran apa? Jangan engkau percaya sama orang lain, tapi percayalah sama aku. Katanya binanci rezeki baik percaya bagom. Ba Allah dah percaya. Dah cak wudu, dah semayang, dah berdoa ba Allah, nejo rezeki kelun, nejaga lun. Ki pandai jaga bagom, ne tolong jaga lun siat. Urung jaga mati, Pak. Urung jaga mati, nyan, Pak. Hai ne tolong jilun siat, urung yang nyan hana jelah, Pak. Hai rezeki lun ne tolong siat. Menyolon hana kerja wadran, abih lun, Pak. Nyan. Urung-urungnya Nabi izin, Pak. Nyan. Jadi artinya mintalah sesuatu kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan rezeki kepada kita melalui orang lain, ya, melalui orang lain. Sekarang kita lihat ini, siapa ini orang ini, Pak, yang diberitahukan Rasulullah. Ala ukhbirukum bi ahlinna. Supaya sahabat penasaran, mau enggak saya kasih tahu wahai sahabat calon-calon penghuni neraka. Yang pertama kata Rasulullah, kullu utullin, orang yang kasar, orang yang keras. Orang gasah tabuk banyak, Pak. Itu menak gasah tabuk, Pak. Orang gasah, orang keruh. Itu satu kata Rasulullah. Nah, yang kedua jawazin. Jawazinnya perakus harta. Geredha, Pak. Ya. Menyona sesuatu, tah kelon. Itu calon penghuni neraka, Pak. Tah kelon. Maka di dalam kajian tasawuf, bakhil itu ada 2. Yang pertama bakhil namanya al-bakhilu, kerit. Dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain, tidak mau berbuat kebaikan. Ini bakhil biasa ini. Bakhil pada level paling tinggi namanya asyuhu. Syuhu itu apa? Sudah tidak mau mengeluarkan harta untuk orang lain, membantu orang lain. Dia mau harta orang untuk dia juga. Dah kelun. Ata droh na abih, Pak. Abih aco ata gop lomba. Ini namanya syuhun. Mau tahu siapa mereka? Kata Rasulullah, nyangkanya calon penghuni neraka, Pak. Itu namanya apa? Jawazin. Nyan, Pak, jawazin. Orang rakus. Kalau ada apa-apa berganya ilika, Pak. Ketika ada musibah ganya ilika ni, Pak. Be'lun bawa adra mentek. Nyan, Pak. Maka Nabi Musa alaihissalam, ini contoh pemimpin Nabi Musa, Pak. Ketika kaumnya dikejar oleh Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam, laut kan sudah terbelah menjadi 2. Kaumnya disuruh jalan duluan, ja'ju liku, bahlul liku. Maka Nabi Musa di belakang. Tanya mana? Watena pembagian sesuatu yang menguntungkan, tanya idiku. Dah kena. Waktu ada musibah liku, urusan wak droilem. Atau ada apa-apa, kita luan plung, Pak. Maka Nabi Musa alaihissalam tidak, di belakang kaumnya, Pak. Dan dia mengamati kaumnya dan Fir'aun. Ketika kaumnya sudah sampai, Nabi Musa membalikkan badannya dan dia menghentakkan tongkatnya supaya lautan itu tertutup kembali. Tetapi tidak mau tertutup rupanya, Pak. Ini dalam tafsir Baydawi, tidak mau tertutup. Ketika itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, tongkatmu tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa menutup lautan tanpa izinku. Makanya segala sesuatu itu dengan izin Allah, Pak. Seorang tidak bisa memberikan rezeki kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Menyobengeh Allah, Pak. Abih katanya, putuh katanya, Pak. Makanya jangan pernah membuat Allah itu bengeh, Pak. Jadi ada ibadah juga, istighfar lagi, Pak. Tak pudra, tak soro, Pak. Tak soro apa sebagai hamba Allah, nya mentang le, Pak. Put apa bengeh dah ngam pencipta katanya, Pak. Lagi tiruan. Put apa bengeh dah ngemak, Pak. Yang dia keluar dari rahim ibunya. Put apa bengeh dah ngayah, Pak. Anak-anak cara untuk bengeh dah ngemak, Pak. Kalau bukan dosa besar yang dia dapat. Maka termasuk as-sab'ul mubiqat. 7 dosa besar, salah satunya apa? Uququl walidaini. Durhaka ba orang ci. Nya nembah. Ini sudah yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Mustakbirin, orang sombong, nyan ba, urembung, tak pegah hai timong. Tak pegah bina yang betul tegaknya, mendua tegaknya yang betul, ba tegak talah mandu, nyan ba. Padahal yang kita kasih tahu itu sudah benar. Nyo sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan hana-hana, anjir laginya, haru laginya, nyan ba. Itu mustakbirin namanya. Jadi dia menolak sesuatu tanpa dalil, menolak sesuatu tanpa hukum, menolak sesuatu tanpa petunjuk. Contoh, ketika orang kafir mengatakan, hana patih lo nuro kebangkitan, hana patih. Tidak percaya saya manusia sudah hancur dibangkitkan kembali. Apa kata Imam Al-Baghawi? Mereka ngomong seperti itu, wala kitabin wala nurin wala hudan. Tidak ada alasan apapun, tidak ada landasan hukum, tidak ada apa-apa. Cuma ngomong-ngomong saja. Apakah apa? Yang penting mendawai. Nyo yang betul haru binau, tata yang teh dalil dengku hom pokoji bina. Ya, ini orang menolak kebenaran juga, itu juga mustakbirin. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir Sawi, beliau membedakan mana orang musyrik, mana orang kafir, mana orang munafik, mana orang mukmin, mana mukmin asin, mukmin berbuat maksiat. Ya, ini beda semua. Seorang mukmin berbuat maksiat itu akan beda dengan orang kafir, beda dengan orang musyrik, beda dengan munafik, beda dengan munafik. Maka ketika cerita tentang neraka dijawab oleh Imam Sawi, wa in kana mu'minan asiyah, akan masuk ke neraka juga walaupun dia seorang mukmin pembuat maksiat. Dia mukmin tapi dia buat maksiat. Dia temayang tapi buat maksiat. Dia ngepuasa tapi buat maksiat. Ini ibaratnya apa? Dia keluar jalur. Maka jika kita tak berdoa buat Allah waktu meninggal mentang buat jalur third. Jadi kita dalam hidupnya perempuan iman kamu tamah lagi, iman tamah lagi. Nya kabak sebab jalan di jalan raw. Ketika itu itebik le baca, itebik le baca. Waktu itebik yang yang pegang masir. Waktu itu apa kembali lagi kita buat jalan third. Setelah itu balik lagi Pak. Kemudian kembali lagi. Inilah doa kita. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Pemasuk husnul khatimah. Saya berada dalam rel itu ya Allah. Waktu lon tebik lon balik lon, tebik lon balik lon. Baik lon meninggal dunia ketika di luar rel ya Pak. Meninggal dunia sedang main judi Pak. Meninggal dunia sedang pegang maksiat. Meninggal dunia sedang kegegap. Maka kita karena tidak tahu kapan kita meninggal dunia, jagalah segala aktivitas kita nyo. Baik sampai aktivitas kita nyo membuat kita keluar dari rel. Nya nembak. Baik sampai lagi ya. Hei dah ibadah selamanya. Hei dah pupuknya pupuknya. Hei kita nyo dah jah umrah, dah jah haji, dah jah ibadah, dah berdoa tahajud, dah puasa Senin Kamis, dah salat duha, salat lain, ibadah lain. Tetapi semua tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu meninggal kita keluar rel, Pak, keluar rel. Nyan baik tepi dari rel. Maka kita berdoa terus walaupun ibadahnya kecil, sedikit ibadah kita, Pak. Tetapi apa? Waktu meninggal dunia kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan terlepas mulut ini dari berzikir, Pak. Napa puas? Astagfirullah, astagfirullah. Ipekan biasa astagfirullah, astagfirullah. Mungkin sedang tak ke astagfirullah akan meninggal dunia, Pak. Maknanya kalimat terakhir kita sudah mengucapkan astagfirullah. Nyo temenak. Whatever temenak meninggal ini. Ya. Atau begini, Pak. Seorang itu ketika meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kebiasaan bu istighfarnya, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, atau baca Quran. Waktu mau meninggal dunia sakaratul maut, itu di dalam alam bawah sadar dia muncul kembali, Pak. Makanya seorang yang membiasakan diri subhanallah, 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 alam bawah sadarnya itu apa? Selalu subhanallah hidup ini, Pak. Subhanallah, subhanallah, karena sudah terbiasa. Maka waktu kada meninggal dunia sakaratul mautnya hidup kedua, Pak, tanpa kita sengaja. Subhanallah, 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 hidup kedua. Tapi kalau orang dalam hidupnya itu menak tapi. Makanya apa? Alam bawah sadarnya itu kan keluar kembali, Pak. Itu menak tapi, Pak. Karena meninggal itu menak ali, Pak. Itu menak ali. Begah apa yang kengken, Pak. Itu menak ali, Pak. Ya. Jadi itu yang tidak kita apa namanya? Hana yang menghutanya, Pak. Kita maunya apa? Kita juga membiasakan kebaikan-kebaikan yang akhirnya kita meninggal juga dalam kebaikan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, nyon apa dulu membawa hadis itu. Ada satu hadis lagi nih, ya, satu hadis lagi. Oh, dua. Oke, ya. Hadis ini
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang Allah ketika hari kiamat tidak mau berdialog dengan mereka. Kabengeh, nak mau berdialog. Artinya apa? Mereka yang membuat seperti itu adalah mereka sendiri. Artinya hanya kayak permen urungnya Pak, hedronya. Kakak dah terserah kalian. Kenapa di dunia dulu kalian seperti itu, sekarang saya biarkan juga. Terserah kalian mau lakukan apa. Wala yusakihim, dan Allah tidak mau membersihkan mereka. Arti membersihkan minau. Ya. Ada seorang pemuda ketika dia datang dengan dosa dan pahala, Pak. Dosa dengan pahala. Ini di padang mahsyar. Pemuda ini melihat, ya Allah, dah syahala ni Allah. Nyo pahala naci dosa dia naci kata tahala ni Allah. Apa kata Allah? Hari ini saya maafkan dosamu, kagak ada. Cuma saya ingin nampakkan saja. Nampakkan saja kamu pernah berbuat dosa. Ya. Nyo lagi orang kafir, Pak. Ada di dalam kitab tafsir Sawi ini. Ketika penduduk neraka akan masuk neraka, penduduk sorga akan masuk sorga. Rupanya apa? Rasulullah bersabda, "Ma min abdin," tidak ada seorang hamba yang akan masuk ke dalam sorga, kata Rasulullah, kecuali dinampakkan kepada dia neraka juga. Ya, Mbak, bagaimana neraka? Rupanya begini. Jadi waktu seorang masuk ke dalam sorga, dia dinampakkan neraka oleh Allah. Untuk apa? Allah mengatakan, kalau seandainya kamu dulu berbuat maksiat, neraka yang kamu dapat itu nerakanya. Ya, nampak. Itu nerakanya. Tapi kamu tidak berbuat kebaikan dan kamu bertaubat. Kalau seandainya tidak bertaubat, kamu akan dapat neraka seperti itu. Maka pemuda ini apa? Ya Allah, terima kasih ya Allah, karena piji ulun dari nerakanya. Maka Rasulullah mengatakan, liyazdada syukri, supaya dia bertambah bersyukur kepada Allah. Orang yang kedua, ma min abdin, tidak ada seorang hamba yang masuk ke dalam neraka kecuali dinampakkan sorga kepada dia. Maka orang yang pasal neraka kepada sorga. Kamu kalau seandainya mau beribadah dulu di dunia, kamu kalau seandainya hanya pengegok, kamu seandainya kalau tidak berbuat maksiat, kamu seandainya kalau tidak makan haram, sorga yang kamu dapat seperti itu, kata Allah. Nyambak. Seperti itu kamu dapat. Kenapa dinampakkan sorga kepada mereka? Rasulullah mengatakan lihasratin, supaya mereka menyesal. Oh, ma menyesal kamu ya Allah. Pekan hana temayang jina ojit. Anjir lenyo kan tempat ibadah. Padang mahsyar bukan tempat ibadah. Alam barzah bukan tempat ibadah. Dalam kandungan bukan tempat ibadah. Di alam roh bukan tempat ibadah. Tempat ibadah cuma di dunia saja. Maka pergunakan waktu walaupun kecil sedikit waktu memang. Contoh, umur 60 tahun itu kewajiban itu apa? Kita potong 12 tahun, Pak. Mungkin dia 12 tahun itu kan balik 12 tahun. Contoh mungkin yang lebih belah 12 mendang dah cok. Atau 15 bang mengata kira, Pak. 15 tahun balik. Maknanya dia terkait dengan Allah masalah ibadah 45 tahun. Maka kesempatan kita beribadah cuma 45 tahun, Pak. Di sinilah kita terus beribadah kepada Allah beribadah. Kan tak lamanya menyonau umur 60. Menyonau umur 50. Kuranglah, Pak. Lemang tahun tu beribadah. Baik tapi ke panjang lemang tahun, Pak. Jadi 1 tahun itu sang-sang bagah tak apa lama padahal cepat. Tsunami kan sang-sang bane, Pak. Padahal sudah hampir 21 tahun lamanya. Yang awai hana ane ini, Pak. Karena cucu-cucu, Pak. Dulu ane ada hai depu ke bang tsunami, ka 21 ni, Pak. Kan sang-sang bane, Pak. Ya, jadi baik dah bayangkan ala trip tak mentang udip. Hana trip udip, Pak. Maka tempat beribadah cuma bumi di dunia. Terima kasih.